siap dulu. Nama saya Rian Mawati. Perkenalkan, nama saya Aslani Sitorang. Perkenalkan, saya Kausan. Perkenalkan, saya Septian. Perkenalkan, nama saya Adi. Di sini kami ingin membahas tentang pengertian akuntansi dan transaksi dari salon Nyonya Amanda. Yang pertama itu kami ingin membahas tentang yang pertama ada persamaan dasar akuntansi, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan perubahan modal, yang terakhir ada laporan neraca. Sebelum kita menganalisis transaksi keuangan salon Nyonya Amanda, kita harus tahu apa itu akuntansi. Jadi, akuntansi adalah proses mencatat transaksi keuangan. Luca Pacioli, bapak akuntansi, yang memperkenalkan sistem double entry pada tahun 1494 yang menjadi dasar akuntansi modern. Sistem ini mencatat setiap transaksi dalam dua sisi, yaitu debit dan kredit. Salon Nyonya Amanda persamaan dasar akuntansi Desember 2015. Transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2015 yang pertama ada tanggal 1 Desember 2015. Nyonya Amanda menyetorkan uang sebesar 10 juta kepada salon Amanda sebagai modal. Aktifanya masuk ke kasnya yaitu bertambah. Pasifannya masuk ke modalnya bertambah. Keterangannya yaitu modal awal. Transaksi kedua yaitu tanggal 1 Desember 2015 dibayar beban sewa tempat usaha sebesar 7.200.000 untuk jangka waktu 1 tahun. Aktifanya masuk ke kas yaitu kasnya berkurang senilai 7.200.000 dan pasifannya masuk ke modalnya berkurang 7.200.000. Keterangannya yaitu beban sewa. Transaksi ketiga yaitu tanggal 1 Desember 2015 dibayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 2.400.000. Aktifanya masuk ke kas yaitu kasnya berkurang dan pasifannya masuk ke modal yaitu modalnya berkurang. Keterangannya yaitu beban asuransi. Transaksi keempat tanggal 2 Desember 2015 diterima pendapatan jasa rias pengantin sebesar 4.500.000. Pasifannya masuk ke kasnya bertambah dan pasifannya masuk ke modalnya bertambah. Keterangannya yaitu pendapatan. Transaksi ke-6 pada tanggal 4 Desember 2015 dibayar utang usaha sebesar 1 juta. Aktifanya masuk ke kas yaitu kasnya berkurang dan pasifannya masuk ke utang yaitu utangnya berkurang. Transaksi ke-6 yaitu tanggal 6 Desember 2015 dibeli perlengkapan salon sebesar 2.500.000 secara tunai. Aktifanya masuk ke kasnya berkurang 2.500.000 dan masuk ke perlengkapannya bertambah 2.500.000. Transaksi yang ketujuh pada tanggal 7 Desember 2015 telah diselesaikan jasa rias pengantin sebesar 2.500.000. Aktifanya masuk ke piutang dan pasifannya masuk ke modal. Keterangannya pendapatan jasa. Ke-8 tanggal 9 Desember 2015 dibeli hair dryer dan hair trimmer dengan harga 600 dan 1.600.000. Dari totalnya 2.200.000 masuk ke peralatannya bertambah dan baru dilakukan pembayaran sebesar 1 juta. Aktifanya masuk ke kasnya berkurang 1 juta. Sisa pembayaran senilai 1.200.000 masuknya ke utangnya bertambah. Dan yang ke-9 tanggal 2 juta. Yang ke-9 pada tanggal 12 Desember 2015 diterima pendapatan jasa salon sebesar 500.000. Aktifanya masuk ke kas dan pasifannya masuk ke modal. Keterangannya pendapatan. Yang ke-10 pada tanggal 14 Desember 2015 diterima pendapatan jasa salon sebesar 1 juta. Aktifanya masuk ke kas dan pasifannya masuk ke modal. Keterangannya pendapatan. Ke-11 pada tanggal 16 Desember 2015 dibeli perlengkapan salon secara kredit sebesar 1 juta. Aktifanya masuk ke perlengkapan dan pasifannya masuk ke utang. Transaksi yang ke-12 pada tanggal 18 Desember 2015 diterima pendapatan jasa salon sebesar 500.000.
Aktifannya masuk ke kas. Kasnya bertambah sebesar 500.000. Pasifanya masuk ke modal. Modal bertambah sebesar 500.000. Keterangannya yaitu pendapatan. Lalu pada tanggal 20 Desember 2015 dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 400.000. Dibayar berarti dia membayar. Jadi aktifannya itu kasnya berkurang sebesar 400.000. Pasifannya modal. Modalnya berkurang sebesar 400.000. Dan kita tulis keterangannya itu beban listrik. Pada tanggal 21 Desember 2015 diterima pendapatan jasa rias pengantin sebesar 5 juta. Berarti pendapatan masuknya kasnya bertambah, aktifannya yaitu kasnya bertambah sebesar 5 juta, dan modalnya juga dan pasifannya itu masuknya ke modalnya juga bertambah sebesar 5 juta. Keterangannya kita tulis yaitu pendapatan. Pada tanggal 22 Desember 2015 dibayar utang usaha yang timbul karena transaksi 9 Desember 2015. Berarti soal yang pada tanggal 22 Desember ini berkesinambungan pada tanggal 9 Desember. Soal yang di 9 Desember ini dibeli hair dryer dan hair steamer dengan harga 600.000 dan 1.600.000 dan baru dilakukan pembayaran sebesar 1 juta. Nah, berarti yang pada tanggal 22 Desember ini baru membayar utangnya sebesar 1.200.000. Berarti aktifannya yaitu kasnya berkurang sebesar 1.200.000. Dan utangnya juga dan pasifannya itu utangnya berkurang sebesar 1.200.000. Pada tanggal 25 Desember 2015 dibayar beban gaji karyawan sebesar 1.600.000. Dibayar berarti membayar, yaitu aktifannya masuknya ke kasnya berkurang setelah itu, dan aktifannya modalnya juga berkurang sebesar 1.600.000. Dan kita tulis keterangannya beban gaji. Pada tanggal 26 Desember 2015 Nyonya Amanda mengambil uang dalam kas sebesar 1 juta untuk keperluan pribadi. Berarti sudah diketahui aktifannya itu kasnya berkurang sebesar 1 juta. Dan pasifannya itu modalnya juga berkurang sebesar 1 juta. Keterangannya kita tulis prive. Kenapa kita tulis prive? Karena di soal itu Nyonya Amanda mengambil uang untuk keperluan kepribadiannya. Lalu pada tanggal 28 Desember 2015 diterima pembayaran piutang seusaha sebesar 2.500.000. Soal pada tanggal 28 ini berkesinambungan pada tanggal 7 Desember 2015. Soalnya pada tanggal 7 itu telah diselesaikan jasa rias pengantin sebesar 2.500.000. Dan baru dibayar pada tanggal 28 ini. Pada tanggal 28 Desember 2015. Yaitu aktifannya masuknya ke kas
kasnya bertambah sebesar 2.500.000 dan piutangnya berkurang sebesar 2.500.000. Jadi pada soal ini tidak ada pasifanya. Dan terakhir pada tanggal 29 Desember 2015 diterima pinjaman dari bank sebesar 20 juta. Berarti di sini aktivanya masuk ke kas. Kasnya bertambah sebesar 20 juta dan pasifanya yaitu utangnya bertambah sebesar 20 juta. Setelah sudah kita analisis dan kita nominal kita masukkan ke persamaan dasar akuntansi, yaitu kita menjumlahkan mulai dari kas, peralatan, perlengkapan, piutang, utang, dan modal, yaitu pertama kita menjumlahkan yang kas. Jadi dari sini, daripada tanggal 1 sampai pada tanggal 29 ini sampai sini, itu kita jumlahkan. Jadi kalau yang ada tanda kurung seperti ini, kita kurangkan. Misalkan 10 juta ini kan tidak ada tanda kurung, berarti ini kalau tidak ada tanda kurung seperti ini itu ditambah. Kalau ada yang tanda kurung seperti ini itu dikurang. Contohnya 10 juta dikurang 7.200.000 seperti itu. Dan setelah kita sudah jumlahkan semua ini dari atas sampai bawah dan sampai sini, itu hasilnya 25.700.000. Kita tulis di sini. Dan setelah itu kita jumlahkan yang peralatan. Peralatan ini hanya ada satu pemasukan atau pengeluaran. Di sini ada pemasukan yaitu hanya 2.200.000, yaitu jadi kita tulis di sini aja langsung di bawah ini. Lalu kita ke perlengkapan. Perlengkapan ini ada 2 yang harus kita jumlahkan, yaitu pada tanggal 6 2.500.000 ditambah 1 juta, hasilnya 3.500.000. Kita tulis di sini. Lalu kita ke piutang. Piutang ini ada 2 yang harus kita jumlahkan atau dikurangkan. Ini kan ada tanda kurung, berarti kita kurangkan 2.500.000 dikurang 2.500.000, hasilnya 0 atau habis. Lalu kita ke utang, yaitu dari sini sampai sini kita jumlahkan, hasilnya 20 juta. Lalu ke modal. Modal dari sini kita jumlahkan sampai sini, yaitu hasilnya 11.400.000. Setelah kita jumlahkan satu persatu, lalu kita jumlahkan hasil dari yang tadi kita jumlahkan juga. Ini kita dari sini sampai piutang dari kas, peralatan, perlengkapan, dan piutang kita jumlahkan. Keempat ini kita jumlahkan, hasilnya 31.400.000. Utang dan modal. Ini 2 ini kita jumlahkan, hasilnya 31.400.000. Setelah hasilnya balance seperti ini atau sama, itu tandanya persamaan dasar akuntansinya sudah benar. Kalau hasilnya tidak balance atau tidak sama, berarti perhitungan kalian yang di sininya itu masih ada yang salah atau tidak sesuai
dengan yang kalian analisis dari soalnya. Jadi seperti itu. Setelah menganalisis persamaan dasar akuntansi, kita lanjut menganalisis laporan laba rugi salon Nyonya Amanda bulan Desember 2015. Untuk mengetahui laba ruginya, kita perlu menjumlahkan pendapatan dan beban. Pendapatan yang pertama, pendapatan jasa pada tanggal 2 Desember 2015 sebesar 4.500.000. Pendapatan yang kedua, pada tanggal 7 Desember 2015 sebesar 2.500.000. Pendapatan yang ketiga, pada tanggal 12 Desember 2015 sebesar 500. Pendapatan yang keempat, pada tanggal 14 Desember 2015 sebesar 1 juta. Pendapatan yang kelima, pada tanggal 18 Desember 2015 sebesar 500. Pendapatan yang keenam, pada tanggal 21 Desember 2015 sebesar 5 juta. Setelah itu, kita menjumlahkan hasil semua pendapatan. Setelah dijumlahkan, hasil pendapatan ini hasilnya sebesar 14 juta. Lalu, setelah kita menjumlahkan hasil pendapatan, kita menjumlahkan beban-bebannya. Beban yang pertama, beban sewa pada tanggal 1 Desember 2015 sebesar 7.200.000. Beban yang kedua, beban asuransi pada tanggal 1 Desember 2015 sebesar 2.400.000. Beban yang ketiga, beban listrik pada tanggal 20 Desember 2015 sebesar 400. Beban yang keempat, beban gaji pada tanggal 25 Desember 2015 sebesar 1.600.000. Nah, setelah sudah dibacakan beban sewanya, kita jumlahkan dan hasil jumlahnya itu 11.600.000. Setelah semua sudah dijumlahkan, hasil pendapatan dan hasil beban dikurang dan hasilnya yaitu 2.400.000. Jadi laba bersihnya 2.400.000. Salon Nyonya Amanda, laporan perubahan modal untuk bulan yang berakhir tanggal 29 Desember 2015. Modal awal salon Nyonya Amanda tanggal 1 bulan Desember 2015 sebesar 10 juta. Ditambah laba sebesar 2.400.000. Hasilnya sebesar 12.400.000. Dikurang free sebesar 1 juta. Jadi, modal akhir salon Nyonya Amanda tanggal 30 bulan Desember 2015 sebesar 11.400.000. Yang terakhir, saya akan menjelaskan laporan salon Nyonya Amanda, laporan neraca selama bulan Desember 2015. Aktifannya yaitu ada kas, peralatan, perlengkapan, serta piutang. Kasnya itu sebesar 25.700.000, peralatannya sebesar 2.200.000, perlengkapannya sebesar 3.500.000, dan piutangnya kosong. Total dari semua aktifannya yaitu 31.400.000. Terus pasifannya yaitu ada dua, utang dan modal. Utangnya sebesar 20 juta ribu dan modalnya sebesar 11.400.000. Total pasifannya 31.400.000.